Lalu Ustaz, bagaimana kami orang-orang yang tak bisa berkurban? Mahal tuh Ustaz, 2 juta. 3 bulan saya tak kerja Ustaz, corona katanya. 3 bulan corona Ustaz. Yang tukang ojek kasihan, tukang becak pun tak dapat lagi. Jadi sekarang 2 juta rata-rata masjid. Saya tak punya duit Ustaz untuk berkurban pada hari itu. Apalagi Ustaz baru ceramah sekarang, sudah mau kurban itu Ustaz, sekitar ada 13 hari lagi. Saya tak mampu berkurban. Saya juga pengen mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah kita langsung berdiam diri? Tentu tidak, Bapak dan Ibu. Ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika datang hari raya Idul Adha dan banyak orang di sana menyembelih. Pada masa itu banyak menyembelih. Rasul saja pernah waktu ini menyembelih 63 ekor unta. Saking banyaknya orang yang berkurban dulu. Lalu ada sahabat Nabi yang miskin tidak bisa berkurban. 2 juta lumayan bayar uang semester anak. Tak bisa berkurban. Lalu apa yang dilakukan Bilal bin Rabah? Kemudian dia mengatakan, inilah kurbanku. Yang mau kita ambil di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukan seekor ayam itu yang menjadi kurban. Karena hewan yang sudah ditentukan, kambing, lembu, sama unta. Maka seekor ayam tak bisa jadi kurban. Tapi semangat Bilal bin Rabah untuk menyembelih pada saat itu yang mau kita ambil. Karena semangat berkurban adalah semangat berbagi. Maka ketika dia tidak mampu untuk berbagi kambing, berbagi lembu, unta, maka dia berbagi dengan seekor ayam. Oh, kita tak punya ayam Ustaz, saya cuma punya ubi, saya cuma punya ini. Kita bersedekah pada hari itu. Karena kita ini beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maka ketika kita mampu berkurban, ayo kita berkurban. Ketika tidak mampu, apa yang bisa kita kurbankan? Tapi orang-orang yang mampu berkurban tapi tidak mau, Rasulullah sudah mengancamnya. Man lahu sa'atan falam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki untuk bisa berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati musalla kami ini. Jangan dekati tempat salat kami ini. Maka kita yang punya simpanan untuk dan cukup untuk berkurban, berkurbanlah kita. Dan insyaallah kata ulama kita bahwasanya kurban di tanggal 10 Zulhijjah itu lebih baik daripada sedekah. Bayangkan sedekah itu, ketika kita bersedekah itu malaikat mendoakan kita. Apa kata malaikat? Allahumma ati kulla munfikin khulafa. Ya Allah, orang yang berinfak ini kasih gantinya. Itu malaikat yang mendoakan. Allahumma ati kulla munfikin khulafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ini gantinya. Wa ati kulla mumsikin talafa. Dan berikanlah orang yang menahan-nahan hartanya untuk berinfak kehancuran dalam hartanya. Maka apalah yang mau kita tahan-tahan dari harta kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Harta kita ini yang banyak ini, kalau kita kumpulkan cuma 4 saja. Yang kita makan habis. Mohon maaf, setiap yang kita makan pasti menjadi kotoran. Ada yang mau menyimpan? Tak ada. Yang kedua, apa yang kita pakai? Usang. Beli baju hari raya kita, harga 300.000, 400.000, setahun nggak bisa dipakai. Kenapa? Bisa jadi kita makin kurus atau makin gemuk, tak bisa dipakai lagi. Yang ketiga, harta yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita menjadi harta warisan. Berapa banyak anak yang tidak disertai iman saling membunuh gara-gara harta warisan. Yang keempat, inilah harta kita yang sebenarnya. Apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ulama saja berani mengatakan berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah lebih baik daripada sedekah, kenapa kita tidak yakin dengan janji-janji yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang berinfak di hari biasa didoakan oleh malaikat, bagaimana kalau kita mengeluarkan harta kita
untuk berkurban pada hari itu.